Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Josephine Christy dari Gizi A 2023 dengan NIM Akhir 037. Di sini saya akan melakukan presentasi jurnal review berjudul Analisis Ketahanan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan Ternak pada Rumah Tangga Miskin di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak yang diterbitkan pada bulan Oktober 2025. Ini dilatar belakangi di mana ketahanan pangan itu masih menjadi masalah serius, terutama di wilayah pesisir rentan, seperti di Kabupaten Demak. Nah, rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak tahan pangan itu, di mana rumah tangga itu tidak mampu mengakses pangan yang cukup dan juga berkualitas. Nah, buat rumah tangga yang berpendapatan rendah itu di pedesaan, ternak itu merupakan aset penting di mana dia membantu untuk menjaga ketahanan pangan melalui penyediaan sumber daya gizi, pendapatan dan juga tabungan hidup. Penelitian dari jurnal ini itu dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai Maret 2025 ini di Kecamatan Sayung dan juga di Kecamatan Bonang di Kabupaten Demak. Dan pemilihan kecamatan serta desanya ini tuh dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi berdasarkan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2023. Dan metode yang digunakan itu adalah 2x24 jam food recall yang dipadukan juga dengan observasi. Ini untuk mengumpulkan data konsumsi pangan rumah tangga. Nah, responden itu akan melaporkan semua makanan yang dikonsumsi, yang kemudian jumlah konsumsi pangannya itu akan dicatat dalam bentuk URT dan kemudian dikonversi menjadi gram, yang dimana nanti kita bisa menghitung energi dan juga proteinnya menggunakan DKBM. Instrumen yang digunakan itu yang pertama ada questionnaire untuk wawancara terkait demografi, pendapatan dan juga pengeluaran. Kemudian ada form food recall yang itu akan merinci tiap sajian dan juga bahan makanan. Kemudian menggunakan alat bantu household measures atau URT itu menjadi takaran pengukuran, dan juga menggunakan bantuan database daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Nah, selain itu juga dilakukan observasi lapangan ini untuk memverifikasi kondisi ketersediaan pangan, cara penyajian dan juga membantu mengurangi reporting bias. Nah, prosedur pelaksanaannya yang pertama itu dilakukan wawancara pada hari dan recall hari pertama, di mana di sini enumerator akan meminta responden melaporkan semua makanan atau minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Lalu nanti dia akan lakukan wawancara dan juga recall untuk hari kedua dengan prosedur yang sama seperti recall hari pertama. Lalu akan dilakukan observasi di mana enumerator akan melakukan observasi lingkungan dan juga pola makan untuk memvalidasi hasil dari report recall kemarin. Lalu nanti hasil jawaban dari recall itu akan dikonversi dari URT menjadi gram dan menjadi energi dan juga protein menggunakan DKBM untuk mengetahui tingkat kecukupan energi. Lalu nanti dilakukan analisis silang atau cross classification untuk menentukan status ketahanan pangan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagian besar rumah tangga miskin yang berada di pesisir Kabupaten Demak ini tuh masih dalam kondisi rawan pangan, di mana ketahanan pangan ini tuh dipengaruhi banget sama pendapatan, pengeluaran, dan juga kecukupan energi. Di mana pengeluaran pangan terbesar itu ada di kelompok serealia, karena beras itu masih menjadi salah satu makanan pokok dari rumah tangga yang ada di pesisir Kabupaten Demak ini, dan juga pengeluaran terkecil itu ada di kelompok biji-bijian. Tetapi, rumah tangga yang memiliki akses lebih baik terhadap produk peternakan seperti telur dan juga ayam itu menunjukkan kondisi gizi yang lebih baik. Untuk validitasnya, metode recall 2x24 jam ini secara luas dapat digunakan untuk menilai asupan pangan, tetapi validitas itu bisa berkurang jika dilakukan pada 2 hari berturut-turut seperti penelitian ini. Karena pola makan seseorang itu masih cenderung mirip jika dilakukan pada hari yang berurutan. Dari sisi reliabilitas, metode recall 24 jam ini tuh sudah cukup baik karena menggunakan kuesioner yang terstruktur dan dilakukan oleh enumerator yang terlatih. Kelebihan dari metode ini itu dia lebih sesuai untuk menilai asupan energi atau protein di rumah tangga. Terus dia relatif murah, praktis, dan juga mudah dilakukan karena beban respondennya itu sedikit, dan juga dia bisa memberikan konsumsi aktual dari responden tanpa adanya bias responden mengubah pola makan. Lalu untuk kekurangannya, recall bias ini bisa terjadi jika responden itu lupa porsi makanan atau salah dalam mengestimasi. Lalu seharusnya itu dilakukan lebih dari sehari, tapi tidak boleh dengan hari yang berurut. Kesimpulannya, ketahanan pangan pada rumah tangga miskin ini masih menjadi masalah penting di wilayah pesisir Kabupaten Demak karena rendahnya pendapatan dan juga tingginya pengeluaran pangan, di mana pengeluaran terbesar itu ada di serealia dan juga biji-bijian jarang dibeli. Ini menunjukkan kurangnya keberagaman pangan. Rumah tangga yang mengkonsumsi produk peternakan itu cenderung memiliki asupan energi yang protein yang lebih baik. Dan penggunaan metode recall ini validasinya itu sedikit kurang karena pengambilan datanya itu dilakukan 2 kali berturut-turut,
tetapi reliabilitasnya cukup baik karena pelaksanaannya terstruktur dan dilakukan oleh enumerator terlatih. Sekian dari saya, terima kasih.